pun wah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Hai sahabat sehat semuanya, ketemu lagi di live Instagramnya RSAM Lampung pagi ini dengan tema peran perawat dalam pelayanan kateterisasi jantung RSAM Provinsi Lampung. Gimana kabarnya hari ini? Sehat dong. Kita puasa hari ke 5 ya? 5 ya. Insya Allah 24 hari lagi kita lebaran guys. Oke, kita langsung mulai ya. Hari ini aku ditemani oleh, aku panggilnya apa nih? Nurse boleh. Nurse, oke. Di sebelah saya adalah narasumber, yaitu Nurse Robita Reske. Saya cerita-cerita sedikit ya. Beliau ini sedang bekerja, masih bekerja hingga saat ini. Sejak tahun 2005 sampai di Rumah Sakit Dr. Haji Abdul Provinsi Lampung. Dari tahun 2005 sampai 2018 beliau bertugas di ruang jantung. Dan dari 2018 sampai dengan saat ini beliau bertugas di ruang kateterisasi jantung sebagai kepala ruangan. Dan berbagai pelatihan di bidang jantung sudah beliau lalui sehingga saat ini beliau menjadi salah satu tenaga kesehatan perawat terbaik di Provinsi Lampung. Oke, sudah siap? Kita mulai. Kayaknya udah ya. Udah, sip. Udah bisa dimulai kan? Oke, silakan. Oke. Yang pertama, karena bahasan kita adalah tentang peran perawat dalam pelayanan kateterisasi jantung. Dan dengan ini saya mau bilang kalau di Rumah Sakit Kebanggaan kita ini, RSAM Provinsi Lampung, kita sudah punya layanan unggulan, yaitu layanan kateterisasi jantung. Ya, benar ya Mas ya? Ya. Jadi sebenarnya kateterisasi jantung itu apa sih? Kateterisasi jantung itu sendiri adalah kita itu salah satu cara diagnosis dengan cara memasukkan selang kecil ke pembuluh darah vena atau pembuluh darah arteri atau pembuluh dasar atau pembuluh darah kecil untuk mendapatkan gambaran-gambaran jantung, baik itu fungsinya, peredaran darahnya, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan dengan adanya pelayanan kateterisasi jantung ini penyakit kardiovaskuler bisa terdeteksi. Oh, oke. Lalu siapa aja atau indikasi pasien apa aja sih yang membutuhkan pelayanan kateterisasi jantung ini? Secara umum sih banyak ya yang menggunakan pelayanan kateterisasi jantung ini. Tapi yang paling umum adalah pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner. Oh, oke. Kayak misalnya pasien-pasien nyeri dada yang katanya kena angin dulu. Kalau untuk sakit-sakit lain itu ya tergantung dari hasil pemeriksaannya, dari EKG, ekokardiografi atau USG jantungnya, ronsen torak, kemudian hasil laboratorium juga. Tapi kan dilihat dari situ sakit apa, pengaruh ke jantung nanti kita lihat lagi. Oh, gitu. Jadi serangkaian diagnosa untuk melakukan kateterisasi jantung itu memang harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu ya. Dan itu semua ada dong ya di RSAM. Ada dong ya. Ada loh sahabat sehat, semuanya ada di RSAM Provinsi Lampung. Oke. Terus kita lanjut. Terus itu kan tadi disebutin dari EKG segala macam gitu. Dan semuanya itu ada di situ. Apakah tercover nggak sih sama BPJS? Itu pertanyaan seluruh masyarakat Lampung ya. Ya, alhamdulillah untuk sampai saat ini dan mungkin seterusnya untuk pemeriksaan kardiovaskuler yang seperti EKG, ekokardiografi dan lain sebagainya itu tercover oleh BPJS ya. Jadi untuk dari masyarakat yang bawah sampai masyarakat atas kan sekarang sudah tercover semua. Jadi bisa kita ke Abdul Mukim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini. Oke, keren ya. Jadi nggak usah ragu lagi, semuanya di cover oleh BPJS dan bisa dilakukan di Rumah Sakit Abdul Muluk Provinsi Lampung ya. Iya. Terus tadi kan kita udah bicara ya tentang indikasi pasien yang membutuhkan pelayanan kateterisasi jantung. Dan yang paling sering kita dengar itu kalau banyak yang paling kita dengar tuh jantung koroner, cenah. Jantung koroner. Itu sebenarnya secara biar orang-orang tuh paham ya, biar orang-orang yang mungkin nggak punya latar belakang medis itu paham. Jantung koroner itu apa?
Kalau jantung koroner ini kalau orang awam mah biasanya kena angin duduk ya. Angin duduk sih. Anginnya duduk gitu. Angin duduk, oke. Tapi pada prinsipnya kalau penyakit jantung koroner ini bisa disebabkan karena penyempitan atau sumbatan yang terjadi di pembuluh darah jantung atau pembuluh darah koronernya. Jadi dia karena kekurangan asupan oksigen, karena ada penyumbatan itu tadi, makanya dia merasakan nyeri dada. Gitu sih. Oh, jadi karena penyumbatan. Iya, dan itu penyumbatan. pasti menahun ya. Nah iya. Penyakit menahun ya. Lalu kalau misalnya kita kan sering orang tahu nih, kalau misalnya gue nyeri dada nih, kan sakit jantung nih, gitu kan ya. Gue sakit jantung nih gitu. Pokoknya setiap nyeri dada sakit jantung. Padahal mungkin dia tinggalin pergi kesamukan jadi kan sakit jantung. Tapi yang jadi ciri-ciri kalau orang tersebut kena jantung koroner itu apa sih? Yang paling khas Ya. dari jantung koroner itu apa? Kalau nyeri dada karena jantung itu biasanya dia nyerinya sangat khas ya. Biasanya dia nyerinya seperti tertimpa benda berat, terbakar. Kemudian dia ada penyebarannya. Penyebarannya itu bisa ke lengan kiri, lengan kanan, bahkan sampai ada yang ke leher gitu kan nyerinya. Kemudian biasanya dia keluar keringat dingin gitu, sejujurnya dingin gitu kan. Kemudian agak lama dia nyeri dadanya gitu. Beda dengan nyeri dadanya. Terus dia postur tubuhnya itu biasanya dia kayak gini ya, nggak bisa dilokalisir. Jadi kan karena ada ya yang katanya dia nyeri dada cuma bisa nunjuk gitu ya. Cuma kalau nyeri dada khas jantung itu biasanya dia tidak bisa dilokalisir. Jadi dia sakitnya itu sakit Sakit di sini Kak? Sakitnya bukan sakitnya di sini ya, tapi sakitnya seperti ini, dia nggak bisa dilokalisir. Oke. Jadi yang paling khas adalah tadi Nyeri dada yang nggak bisa dilokalisir karena dia menyebar keringat dingin. Itu sih biasanya khas-khasnya nyeri dada jantung. Oke, bisa diingat dengan sahabat-sahabat sehat yang di rumah yang nggak punya latar belakang medis. Kalau misalnya nggak terasa keluhan-keluhan kayak tadi, boleh dilakukan pemeriksaan konsul ya, konsul ke fasilitas kesehatan termasuk di Rumah Sakit Abdul Muluk Provinsi Lampung. Oke, terus kan tadi nurse bilang ada penyempitan Cina kalau si jantung orangnya. Nah terus mungkin orang-orang juga pengen tahu ya, apa sih, gimana kok bisa tahu kalau itu nyempit? Tahu? Tahu-tahuan sih kalau itu nyempit. Nah inilah kita fungsi alat canggih di kita di Abdul Muluk ini, namanya adalah angiografi. Dan itu merupakan salah satu alat canggih yang ada di Abdul Muluk. Jadi dengan alat tersebut, alat angiografi tersebut, kita melihat penyempitannya dengan memasukkan selang kateter. Ada selang kateter kayak gini bentuk selangnya. Nah, selang kateter ini bentuknya seperti ini, ada ujungnya yang kecil. Kemudian itu dimasukkan ke pembuluh darah jantung lewat pembuluh darah, biasanya lewat paha ya. Kemudian sampai dimasukin ke pembuluh darah jantung. Nanti kemudian dimasukin kontras namanya obat untuk melihat apakah di situ ada penyempitan atau tidak. Nah kalau misalnya penyempitannya itu tidak terlalu signifikan, biasanya kita cukup dengan obat-obatan saja. Tetapi kalau penyempitan itu signifikan, misalnya 50% atau penyempitan yang signifikan tidak bisa dengan obat, itu biasanya kita pasang ring. Oh ya, gitu. Ring itu nurse itu sangat common sekali kalau orang-orang awam. Terus sekarang saya juga sering dapat banyak pertanyaan ya. Kalau dia Muluk pemasangan ring di cover nggak sih sama BPJS? Nah, kategorinya tadi kan udah keluar ya, kategori yang pemasangan ring itu berarti ke apa tadi? Yang 50% penyempitannya berarti up to 50% bisa dilakukan pemasangan ring. Ya, 80%. Oke. Terus kalau ada orang yang masih takut-takut nih, gue takut dipasang ring, itu kan kalau orang kita ngeliatnya pasang alat, masuk, dibuka gitu. Nah selain pemasangan ring, misalkan pelayanan apa sih yang bisa dilakukan selain pemasangan ring? Oh iya, untuk di kita sendiri di pelayanan kateterisasi jantung, selain pemasangan ring itu ada pelayanan yang lain, misalnya pemasangan alat pacu jantung. Nah, alat pacu jantung itu ada pacu jantung sementara dan alat pacu jantung yang permanen. Jadi itu semua kita lakukan di ruangan kateterisasi jantung, menggunakan alat canggih tersebut. Kemudian ada lagi kita peritoneal sintesis namanya, jadi di lapisan jantung itu ada cairan. Nah kita bisa keluarkan yang dengan menggunakan alat tersebut itu juga bisa.
Ya, pokoknya kalau udah ngebahas soal ini, tentu aja yang paling benar adalah kita memeriksakan diri kita ketika ada keluhan-keluhan begini ke fasilitas kesehatan, termasuk di RSAM Provinsi Lampung yang udah jelas lengkap, oke? Terus kita lanjut, kita obrolin soal, kan tema kita tadi itu kan peran perawat dalam pelayanan kateterisasi jantung. Nurse nih sebagai perawat senior. Oke, jadi kalau dari keperawatannya nih, persiapannya seperti apa sih untuk pasien yang mendapatkan pelayanan kateterisasi jantung? Persiapan itu ada persiapan fisik ya, sama persiapan mental. Kalau untuk persiapan fisik sih mudah ya, kayak semacam puasa, minum obat, pasang frak infus yang IVL-nya harus besar, lancar. Tapi itu juga kan kita persiapkan secara personal ya, perawat sendiri. Tetapi yang paling khusus adalah yang sangat berperan untuk perawat adalah di sini ada persiapan mental. Karena orang secara tidak langsung dengan memasangkan itu kayaknya semacam wah jantung, di lokasi gitu. Ya mana jantung gue nih? Ya, kan dong. Cemasnya tinggi baik pasien maupun keluarga pasien. Jadi kita sebagai perawat itu harus memberikan rasa nyaman. Kita tetap komunikasi yang baik. Kita memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien bahwa pelayanan kateterisasi jantung ini prosedurnya adalah dengan seperti ini. Jadi meningkatkan rasa nyaman pasien, kemudian pasien merasa aman dan nyaman, bahwa kita edukasi juga kalau misalnya tidak seseram yang kita bayangkan kalau pemasangan ring ini gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita harus ubah mindsetnya. Kalau misalnya pemasangan ring itu dulu kayaknya semacam yang sangat menyeramkan gitu, ternyata sekarang ternyata tidak apa-apa loh, biasa aja gitu. Karena secara spontan orang pasti berpikir dong, namanya tindakan di jantung udah pasti kan dong, beda dong dengan luka yang ada di luar kulit. Dan ternyata kan anestesinya lokal ya, jadi pasien itu sadar, bisa melihat secara langsung gitu. Jadi nggak perlu cemas karena semua sudah ditangani oleh orang-orang yang sangat berkompeten dan juga dengan fasilitas-fasilitas yang udah OPT-nya ya. Sekali lagi pasti ditemuin di RSAM Provinsi Lampung. Oke. Terus yang tadi pemasangan ring jantung, biusnya lokal ya. Persiapannya ternyata nggak serumit itu juga ya. Dari persiapannya hanya puasa selebih-selebihnya, biarkan sang profesional yang melakukannya dengan prosedur yang benar. Lalu berapa lama sih kira-kiranya tindakan ini? Kalau pemeriksaan ring itu seperti angiografi itu sebenarnya nggak lama. Kalau angiografi itu namanya untuk melihat apakah ada penumbusan atau enggak. Seperti paling cepat ya 10-15 menit, atau paling lama 30 menit lah. Itu kan tergantung juga dengan anatomi pembuluh darahnya. Ada yang lurus kayak pembuluh darah vena ini kan, lurus gitu kan. Ada yang berkelok-kelok seperti kehidupan. Berkelok-kelok gitu, tapi kan ada jalan-jalan ya. Iya gitu. Enggak lama sih. Paling lama itu setengah jam dengan komplikasi yang lain-lain. Tapi kalau untuk pasang ring itu sendiri ya antara setengah jam sampai 1 jam ya. Tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Oke. Lalu apakah semua pasien dipasang ring? Enggak ya. Ya itu tadi ya yang telah saya sebutkan sebelumnya. Jadi semua pasien itu yang melakukan pemeriksaan angiografi ini tidak semuanya pasang ring. Kalau yang signifikan baru kita pasang ring. Yang tadi aku 50% ya? Itu 80% biasanya. 80%. Kalau misalnya nggak signifikan di bawah 80% ya nggak kita pasang. Dan kalau misalnya penyempitan ada 2 tuh ya kita pasang dua-duanya. Kalau itu kan orang tuh bulan ini 1 gitu kan, bulan depan 1. Kalau dia belum nggak, kalau ada 2 penyempitan ya kita pasang 2 gitu, langsung saat itu juga. Jadi kualitas hidup pasien itu lebih meningkat ya. Jadi kalau kita ngomongin soal jantung itu akan erat sekali dengan pola hidup sehat. Iya benar nggak sih? Betul ya, pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat apa sih? Seperti apa yang bisa kita lakukan dengan resiko-resiko penyakit jantung yang akan terjadi di kehidupan kita? Nah kalau untuk pola hidup sehat itu sendiri sebenarnya pemerintah sudah mencanangkan pola hidup sehat ya dengan cerdik itu ya. Jadi cerdik itu kalau misalnya kita lakukan memang secara rutin itu kita pasti sehat banget. Ya.
Cerdik itu C, singkatan sih sebenarnya cerdik itu ya. Apa tuh? Kepo nggak sih? C, jadi cek kesehatan secara teratur Oke, ya. cek kesehatan secara teratur. Itu nyiapkan asap rokok. Nah, Oke, ini rokok. yang paling itu paling penting itu nyiapkan asap rokok ya. Ganggu sekali memang. Lalu? Kemudian R-nya itu rajin berolahraga. Rajin Ya. olahraga. Gitu. Terus? Kemudian kita D itu diet seimbang. Jadi diet seimbang itu ada protein, karbohidrat segala macam itu ya. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Jadi kita itu nggak boleh kerja ngedur terus, harus ada istirahatnya. Waktunya tidur, waktunya Iya. kita beraktivitas, kita beraktivitas. Jangan kerja terus kan. Jangan kerja. Ngopi dulu Ngopi sekali-sekali. dulu, Nggak kerja enak sama yang ngopi. lain. Kemudian yang K itu Oke. kelola stres. Jadi Oke. kita itu nggak boleh stres ya. Kita harus bisa mengelola dengan baik stres itu. Mungkin stres boleh, Stres boleh. tapi cepet-cepet move on. Cepet-cepet move on. Iya. Kita mungkin gak stres kan Nes ya. Iya. Oke. Jadi sebagai perawat yang sudah lama bekerja di sini, menurut Nes, apa sih harapan dari Nes sebagai perawat di Lampung, Indonesia atau dunia ini? Kalau harapannya sih untuk masyarakat Lampung ya, kalau misalnya kita memang sudah memiliki keluhan atau merasa tidak nyaman ataupun belum tidak merasakan apa, kita hendaknya memeriksa kesehatan secara dini lah. Oke. Karena angka kejadian penyakit jantung ini kan tinggi, tetapi kalau misalnya kita cegah secara dini, kita bisa menekan angka tersebut dan kita nggak perlu susah-susah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, pengobatan lebih lanjut gitu. Kalau misalnya bisa secara dini gitu kita laksanakan. Jadi tetaplah berlaku bahwa pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Yang itu tadi ya, si cerdik tadi itu ya. Jadi ada cek kesehatan secara berkala, mengenyahkan asap rokok, kemudian rajin latihan fisik, Iya. diet seimbang, istirahat yang cukup, lalu kelola stres dengan baik dan benar ya. Oke. Nah, itu dia obrolan-obrolan kita dan kita akan lanjutin dengan sesi pertanyaan. Ada komen-komen gak sih Kak? Ada. Ada? Ih, lucu ya. Ayo dong komen-komen tanya boleh di sini, kita masih punya waktu. Ada beberapa pertanyaan sih yang udah masuk ini. Terima kasih ya sudah bertanya, semoga jadi manfaat. Dan sekali lagi kita dengan bangga nih mau memberi kabar untuk masyarakat Lampung bahwa Rumah Sakit RSUD Provinsi Abdul Muluk Provinsi Lampung sudah menyediakan layanan kateterisasi jantung, tapi nggak cuma itu aja, kita juga tersedia pelayanan kesehatan yang lainnya yang sudah ada tenaga profesional yang mumpuni banget. Jadi untuk teman-teman sahabat sehat semuanya yang mungkin mempunyai keluhan atau apa, jangan sungkan untuk datang ke RSAM Provinsi Lampung untuk memeriksakan semua keluhannya. Jangan sedih, sekarang klinik kecantikan juga ada. Ayo rame-rame. Kita udah jadi sahabat masyarakat Lampung loh sejak lama. Oke, Kak udah bisa dimulai belum tanya jawabnya? Oke, udah ya. Udah. Aku mau mulai nih. Kita tanya-tanya. Pertama dari Instagramnya Ratu__Sanjungan01. Mas, apakah berat badan menjadi faktor penyebab terjadinya penyakit jantung? Ya, itu merupakan ya. Jadi makanya kita harus diet seimbang itu tadi ya. Karena biasanya orang tubuh kita terjadi penumpukan lemak ya. Dan itu merupakan faktor resiko yang sangat dominan untuk terjadinya penyakit jantung koroner ya. Gitu. Tapi bukan berarti harus slim, kurus kayak enggak, bukan kan? enggak. Ini kan yang dimaksud kan sesuai antara tinggi badan dengan berat badan. Iya. Karena ada juga genetik kan ya. Kalau badan besar itu kan ada juga yang genetik. Oke. Yang penting tinggi badan dan berat badan tetap harus sesuai. Jangan kurus-kurus kan, aku insecure. Oke, pertanyaan yang kedua dari Instagramnya Adlia Mamasaka. Apakah orang yang udah dipasang ring itu harus tetap minum obat? Ya, kalau yang pasien-pasien tahu seseorang yang telah pasang ring itu tetap harus minum obat ya. Karena khawatirnya nanti terjadi penyakit
penyempitan lagi. Itu kan ada penyempitan sudah kita buka. Nah kita jaganya itu supaya tidak terjadi penyempitan lagi itu dengan salah satunya dengan minum obat ya, selain dengan pola hidup sehat itu tadi. Gitu. Jadi jangan begitu pasang ring kalau sudah selesai gitu. Tetap kita harus jaga supaya yang sudah terpasang ring dan sudah yang baik itu jangan sampai tertutup lagi gitu. Oh iya, berarti Dan yang lain-lain itu kan pembuluh darah yang lain kan juga masih sehat. Oh iya betul. Gitu. Kalau misalnya kita nggak dijaga dengan obat-obatan Bisa ikutan rusak. Bisa ikutan rusak. Jadi tetap ada follow up ya setelah pemasangan tetap ring. kontrol ya. Betul, tetap ada follow up dari tenaga kesehatan yang memang kompeten. Nah, jadi terus pertanyaan yang ketiga ini dari Dian Anita 2. Boleh. Kak, apakah ada penambahan biaya nggak sih dalam pemasangan kateterisasi? Itu kalau Terima kasih Dian Anita mewakili pertanyaan orang seprovinsi Lampung ya. Kalau penambahan biaya ini pertanyaan orang banyak ya. Iya. Dengan bangga saya jawab tidak ada penambahannya. Wah, bangga. Iya, kalau di tempatnya biasanya kan ada penambahan. Itu pemasang 1 ring, 2 ring, kita di sini nggak ada penambahan biaya apapun. Yang penting dia sesuai kelas gitu kan. Gitu aja. Berarti Dian Anita ingat sesuai kelas tidak ada penambahan. Free. Kecuali mau naik kelas. Mau naik kelas. Mau naik kelas berapa? Kalau naik kelas kan sesuai dengan aturan ya. Iya. Aturan yang mengatur sendiri tentang itu. Ada lagi Kak? Masih? Pertanyaan yang lewat flash? Untuk diketahui juga sih ya, kita ini bentar lagi sedang persiapan untuk menuju ada pembedahan jantung terbuka. Gitu. Jadi sekarang kita siapkan sarana dan prasarana serta SDM-nya sehingga pada saatnya nanti sekitar setahun sampai 2 tahun ke depan kita sudah melakukan bedah jantung terbuka secara mandiri. Proud sekali ya keluarga. Sebagai pusat rujukan tertinggi kita udah nggak perlu lagi ke harapan kita keluar gitu. Jadi kita semua bisa selesaikan di Abdul Muluk yang tercinta ini. Gitu. Alhamdulillah. Proud ya. Oke. Ada juga nih yang nanya nih dari Ilham Nur Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ilham, apa kabar Pak? Izin bertanya, angin duduk itu penyakit jantung bukan sih? Kalau angin duduk itu tadi kita sebenarnya sudah kita bahas ya. Yeah. Angin duduk itu istilahnya bahasa awam ya. Iya, Jadi kadang-kadang orang-orang suka bilang angin duduk cenah angin duduk. Tapi kalau untuk istilah agak kerennya dikit itu memang sakit jantung, biasanya karena sakit jantung koroner gitu sih. Pade apa sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan lainnya. Aku juga mau nanya sih. Boleh. Gimana? Kan tadi kan kita ngebilangin soal pasang ring. Oke. Ring 1. Ya kalau yang pasang 1 berarti kan pasang 1. Ya kan? Ring 2 berarti kalau yang pasang 2 pasang 2. Pasang 2. Nah, kalau ternyata yang rusak itu ada 2 langsung, apakah bisa saat pelaksanaannya dipasang langsung 2? Bisa. Oh bisa. Memang kita kalau misalnya kan tergantung kondisi pasien, ada hanya pasang 1, kadang ada pasang 2, tetapi itu memang karena tercover oleh BPJS juga, jadi nggak semerta-merta harus pasang satu gitu. Tapi kalau memang diperlukan harus pasang 2, ya kita pasang 2 sekaligus gitu. Oh berarti sesuai kondisi Sesuai dengan kondisi pasien. Iya betul. Dan mungkin nggak sih pasien yang udah dipasang ring terus jadi nyempit lagi pembuluh darahnya? Ya bisa. Bisa kita bicarakan. Ya. Semua serba bisa ya nurse ya. Aku sih yang nggak bisa buat masyarakat Lampung ya. Jadi semua bisa. Semua kita lakukan untuk masyarakat Lampung ya. Jadi kalau misalnya penyempitan lagi ya harus dijaga gitu supaya kita nggak ada terjadi penyempitan atau penyumbatan lagi. Iya, dan itu tadi. betul, dan harus ingat si cermitan itu ya, biar nggak terjadi lagi penyempitan ulang. Betul. Karena kan sakitnya jadi 2 kali ya. Iya, sakitnya 2 Sakitnya kali. 2 kali, deg-degannya 2 kali, waktunya kehabiskan 2 kali, yang harusnya 1 kali jadi 2 kali. Enak sekali kan daripada 2 kali. Ada lagi Kak? Kayaknya, oh ya, satu lagi sih, selain BPJS juga kita bekerja sama dengan asuransi ya. Jadi kalau misalnya ada, biasanya kan kita asuransi tercover nggak sih sama rumah sakit? Oh iya, gitu kan? untuk orang-orang yang nggak pakai BPJS ya, Jadi kita juga asuransi. bekerja sama dengan asuransi
asuransi swasta. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan tindakan pasang ring atau dan lain-lain sebagainya juga tercover oleh asuransi, dan kita mempunyai tim asuransi yang handal. Oke, sip. Jadi semuanya bisa satu pintu diambil. Wow. Mau pakai BPJS, oke. Mau pakai asuransi, oke. Kita welcome sekali, ya. Aduh, ada lagi. Menarik ternyata ya. Menarik ya. Terus kita mau tanya nih dari Neska Wahyu. Kalau kita tidak menerapkan pola hidup tidak sehat, mungkin terkena sakit jantung itu di rentang umur berapa, Kak? Umur, mungkin saya sebutin tuh umur yang beresiko tinggi untuk terkena sakit jantung tuh umur berapa sih? Ya sekitar 20-40 tahunan ya. Lebih dari 40 tahun itu kita beresiko tinggi. Jadi karena tir gitu kan. Jadi itu tergantung juga dengan usia, memang jenis kelamin ya pasti. Dan pola hidup tadi ya. Kadang memang ada rata-rata kan kalau yang sekarang terjadi itu umur 40 tahun ke atas ya. Tetapi ada juga umur 30-an juga ada gitu. Dan itu memang rata-rata ya dari pola hidup, dari rokok ya. Itu 100% biasanya kemarin pasien-pasien itu dari rokok itu sih. Gitu. Rokok ya. Iya. Rokok. Ingat apa guys? Rokok. Iya. Gitu. Ada lagi Kak pertanyaannya. Aduh, maaf ya. Ini teman-teman ada tim yang lagi catat-catat pertanyaan. Ternyata alhamdulillah ini menarik. Ini ada colongan lagi. Oke. Aku langsung bacain aja. Boleh. Nah, ini keren nih pertanyaannya. Dari Eko_Harsono. Hai Pak Eko. Kalau udah di cat lab masih boleh nggak aktivitas biasa itu? Atau banyak istirahat? Oh enggak. Kalau setelah pasang ring itu aktivitas tetap seperti biasa ya. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang terlalu berat itu sebenarnya agak dikurangi ya. Tapi kalau untuk istirahat total di tempat tidur atau kita istirahat saja di rumah itu juga nggak pola hidup yang tidak sehat gitu. Jadi untuk aktivitas tetap kita lakukan seperti biasa. Tapi mengukur mungkin kita ya. ukur, karena yang bisa mengukur Diri kita? diri kita ya diri kita sendiri. Tapi untuk aktivitas berat ya sebaiknya dikurangi lah ya. Hidup sehat, mengontrol aktivitas ya. Dan setelah tindakan kata kita masih boleh aktivitas, nggak cuma tiduran aja. Mungkin ada keluarga, saudara yang ternyata habis melakukan tindakan kateterisasi jantung, boleh diinformasikan kalau masih nggak usah takut beraktivitas, ya, asal bisa mengukur kebutuhan dan kekuatan diri kita sendiri, gitu ya. Oke, masih ada waktu nggak Kak? Banyak ya. Masih ada pertanyaan Kak? Oh, masih banyak. Terima kasih loh ya. Jadi gimana nih? Kalau misalkan nih kita udah pasang kateterisasi jantung, lalu kita ataupun yang usia muda lah katakanlah ya, kalau sudah kateterisasi jantung udah jelas dong kan kita ada benda yang tertanam di dalam badan. Kita pasti aware lah sama badan kita sendiri, gimana kita nge-treat badan kita sendiri, gimana kekuatan badan kita sendiri. Tapi misalkan nih, aku nih orang awam nih, tiba-tiba aku merasa, dada aku sakit banget nih. Tiba-tiba nih aku misalkan dari mana, baru turun dari kendaraan, baru dari mobil, tiba-tiba dada aku sakit nih. Walaupun udah khas seperti yang harus ceritain tadi ya, nggak yang nyebar sampai belakang itu. Apa sih yang harus aku lakuin pertama kali harus biar karena kan itu kan sangat bikin panik ya. Iya. Udah nyeri, panik. Iya. Iya kan? Terus khawatir lah ya, takut jantung gitu kan. Ada sakit nih, kenapa di dada sakit nih gitu kan ya. Kira-kira apa sih hal pertama yang paling mudah? Kalau seperti itu kondisinya, jadi dari aktivitas kemudian kita merasa sakit dadanya atau kesulitan bernapas, kita posisinya misalnya dia berdiri, kita duduk. Jadi kita buat posisi yang lebih rendah. Jadi dari duduk kita buat lebih santai gitu kan. Kemudian kita ambil nafas dalam, kita relaksin badan kita. Jangan kita ikutin stresnya gitu kan. Jadi kita relaksin badan kita supaya lebih nyaman. Kemudian ketika ada orang minta
minta ambilin minum gitu. Itu sih itu aja. Jadi kalau misalnya dengan nyeri dadinya dia belum atau longgarin pakaian gitu ya. pokoknya kita buat senyaman mungkin badan kita itu. Kemudian jika nyerinya tidak berkurang, setelah kita udah santai, kita bawa kita ke pelayanan kesehatan terdekat. Nah, itu jeda berapa menit kira-kira Mas? Dari kita ngerasa bahwa wah nyeri ini nggak berkurang nih, kita harus segera ke fasilitas kesehatan nih. Kalau dengan istirahat 5-10 menit terus nggak berkurang, kita ke fasilitas kesehatan. Oke, sahabat-sahabat saya langsung. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada keluhan nyeri dada yang nggak bisa kita kenalin dan tiba-tiba timbul, kita langsung istirahat gitu ya Mas ya. Kemudian kita buat suasananya serelax mungkin, tarik nafas dalam, longgarkan pakaian, di jeda 10 sampai 15 menit. Jika tidak ada perubahan, malah makin meningkat, langsung aja kita ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya. Jadi emang perlu diingat hal-hal yang seperti ini. Jadi nggak boleh panik sih pasti. Ya kita kelolanya gitu kan, kita kelola supaya nggak terlalu panik lah ya, supaya aman gitu. Oke, pertanyaan yang datang dari 3 orang, tapi kayaknya ada yang udah disebut juga tadi, boleh diulang Mas atau gimana? Ya silakan saja nggak apa-apa. Jadi ada pertanyaan juga yang sama tadi ya, mungkin memang belum ikutan ya. Apakah setelah dipasang ring masih boleh aktivitas atau harus istirahat total? Kita enggak ya. Tapi aktivitas berat itu dikurangi pasti. Iya. Gitu. Oke. Lalu apakah orang yang sudah dipasang ring masih kemungkinan adanya penyempitan di pembuluh darahnya? Ya. Masih ada kemungkinan terjadi penyempitan. Cerdik itu tadi. Ya, Cerdik. Sehat dan minum obat secara teratur, kontrol yang rajin, jangan sampai nggak rajin. Kadang-kadang kalau udah merasa badan enak gitu kan orang jadi males kemana-mana dan males minum obat. Itu sih musuh kita bersama ya. Itu sih memang hobi. Iya, kalau udah nyaman jadi males. Memang kalau itu sebenarnya yang menjadi pemicu utama terjadinya penyempitan lemak. Gak boleh males kontrol dan minum. Ya. Nah ini juga sama sih. Jadi kalau yang nggak mau pakai kalau dia belum mau ditindak kateterisasi jantung, ngapain dia? Ya nggak apa-apa. Jadi semua kan dikembalikan kepada pasien. Kita sudah melakukan pemeriksaan, kemudian kita informasi ke pasien dan keluarga bahwa misalnya saat itu harus dilakukan pemasangan ring, tapi kalau pasien dan keluarga itu siap, itu kembalikan kepada pasien. Tidak apa-apa. Kita maksimalkan dengan obat-obatan, tapi tetap kontrol lagi. Gitu. Tapi memang harus matang-matang dipikirkan. Iya, karena memang solusi terbaik kan tetap pemasangan ring. Iya, karena gini ya sahabat-sahabat saya semuanya, pemasangan kateterisasi itu dilakukan oleh profesional yang sangat berkompeten di bidangnya. Jadi nggak usah khawatir, dan memang penentuan bahwa pasien itu akan dipasang kateter jantung atau tidak itu memang akan melewati serangkaian pemeriksaan ya Nurse ya. Jadi nggak semerta-merta datang terus ring jantung, enggak. Jadi kita punya tahapnya, pemeriksaannya ya, baru dilakukan tata laksana kateterisasi jantung. Dan itu semua ada loh di RSAM Provinsi Lampung. Bangga gak sih? Aku mah bangga loh. Aku juga bangga. Oke, ya udah. Coba, jadi udah bisa Kak? Masih ada? Ada. Oke. Ini kali ini contoh jantung ya. Ini Bisa lihat nggak? karena yang punya ruangannya, yang punya ruangan dan yang biasa pasang-pasang. Jadi ini adalah contoh. Deketin kali ya. Gimana nih? Jadi ini adalah contoh dari ring. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak Kak? Kelihatan? Ini adalah contoh ring yang akan dipasang di pembuluh darah jantung. Oke, kelihatan ya, mungil banget kan? Ya iyalah, kan jantung kita mungil. Segenggaman lah. Segenggaman tangan. Oke, ya udah. Jadi udah nih. Oke nggak? Cukup kayaknya ya. Banyak hal ya. Terima kasih. Nanti ada yang mau nanya-nanya boleh ada di kolom komentar. Oh iya. Ya. Nanti tayangan ini akan diupload ya di Instagramnya RSAM Lampung. Masih boleh kalau mau tanya-tanya di situ, komen aja yang banyak. Jangan lupa di follow Instagramnya RSAM Lampung.
Di situ banyak sekali jadwal-jadwal pelayanan poliklinik, dokter siapa yang ada, kemudian layanan-layanan rumah sakit umum yang lainnya juga Dan ada di kita situ. juga nggak cuma alat canggih, nggak cuma jantung ya. Betul. Banyak di sini sudah alat canggih yang Ya. ada di Abdul Muluk untuk masyarakat Lampung tercinta tentunya. Apa sih yang enggak buat masyarakat Provinsi Lampung? Menuju Lampung sehat loh. Yes. Oke. Ya udah. Jadi mudah-mudahan hari ini jadi manfaat ya. Bahwasanya mengingatkan kembali untuk sahabat-sahabat semuanya, terutama yang ada di Provinsi Lampung, bahwasanya RSUD Abdul Muluk Provinsi Lampung Kebanggaan kita ini udah memiliki banyak sekali fasilitas terbaru dan terlengkap. Jadi untuk yang membutuhkan fasilitas kesehatan jangan ragu, apapun keluhannya silakan kami terbuka untuk datang ke fasilitas kesehatan termasuk di RSAM Provinsi Lampung. Sekali lagi jangan lupa follow Instagram RSAM Lampung dan banyak sekali informasi yang ada di sana. Yuk Kak, kita pamit. Terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dadah.